Oke, selamat siang. Kita akan memperbaiki mesin bor yang rusak dan kita akan melihat apa kerusakan yang ada. Silakan. Kita akan menggunakan alat-alat tersebut, obeng besar, sedang dan kecil, serta kita akan menggunakan tang. Mari kita buka. Kita harus mengangkat penutup dari mesin bor. Mesin bor sudah dalam keadaan terbuka. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengangkat mesin serta kepala bor, kita harus angkat lebih dahulu ini kotak kol. Jadi dengan cara kita angkat, kita tusukkan itu ke bawah, lalu kita tekan ke bawah. Yang satu lagi kita angkat, jadi kita tekan ke bawah, ujungnya kita tekan ke bawah, lalu kepala obeng kita tekan ke atas, tekan ke bawah. Kita akan melihat kol tersebut ternyata penyebab dari kerusakan kol. Jadi kita harus ganti, tetapi kita juga harus perlu perhatikan. Jadi selain kol, kita harus perhatikan yaitu saklar untuk hentikan atau memainkan bor tersebut. Jadi kita harus melihat apakah saklarnya bagus atau tidak dengan caranya kita tekan dia menunjuk, maka dengan ujung jari. Apabila masih dalam keadaan seperti berbunyi begini, atau kita menekan masih ada sedikit yang menahan, berarti saklarnya masih dalam keadaan bagus, saklarnya masih dalam keadaan aman. Dan yang berikut kita harus memperhatikan mesin yang ada. Apa saja yang harus kita perhatikan di mesin supaya mesin ini kita bisa deteksi mana yang rusak. Oke, kita angkat. Yang pertama kita angkat mesinnya, memakai obeng, kita angkat. Oke, kita angkat. Ya. Yang pertama untuk mesinnya kita harus lihat apakah yang ada di sekitar sini, apakah sudah ada garis yang melintang, garis yang sudah memanjang, garis
sudah seperti ada goresan-goresan yang dalam. Itu yang harus diperhatikan. Begitu juga kita harus memerhatikan lahar, apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Tapi mesin ini saklarnya masih dalam keadaan baik, mesinnya serta itu masih dalam keadaan bagus. Dan kita melihat ke bagian yang lain, yaitu ini bagian dari tempat mata bor. Ini ada putaran. Kita harus perhatikan, kita harus mengolesi. Kita harus mengolesi dengan fed seperti ini. Kita harus olesi di sini. Dan kita putar. Agar supaya dia terolesi. Ya. Oke, kita masukkan lagi. Masukkan lagi ke kita harus perhatikan cara memasang. Kita harus masukkan ke dalam seperti ini. Oke, supaya jangan terbalik. Jadi yang ini kita harus ganti, yang menyebab kerusakan atau mesin bor ini tidak berputar lagi atau tidak dalam keadaan bagus. Kita harus ganti kol seperti ini. Ini karena kolnya sudah haus karena gesekan. Jadi kita harus ganti. Kebetulan saya sudah beli, ada cadangan yang lalu. Kita ganti seperti ini. Ini dalam keadaan besar. Kita harus ganti. Oke. Kita pasang, masukkan lagi ke dalam. Lalu kita masukkan kol tersebut. Oke. Ya. Kita masukkan kolnya. Ya, oke. Kita masukkan kol. Ini yang dinamakan kol. Kita masukkan ke bagian rumahnya kol, tempatnya kol. Oke. Lalu kita pasangkan kabel. Kita masukkan kabel ke sebelah sini, sebelah ini.
masukkan kabel ya, dimasukkan. Ya, sebelum kita mencoba memasang kembali, kita harus perhatikan apa-apa yang harus kita pasang supaya tidak terputar, tidak ada keganjalan lagi. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang semua baut yang ada. Kita pasang satu persatu. Kita harus kencangkan supaya waktu putaran bor tidak ada pengaruh pada bodinya atau pada mesinnya. Kita harus kencangkan semua, harus rapatkan bautnya. Oke, saatnya kita akan mencoba mesin bor yang kerusakannya hanya pada kol. Jadi kita harus perhatikan bahwa kol inilah yang menjadi penyebab sehingga bor ini tidak bisa kembali. Sekarang kolnya sudah terganti. Kita coba pasangkan ke stop kontak, lalu kita coba memasangnya. Ternyata mesinnya dalam keadaan baik. Oke, sampai di sini kiranya tips-tips yang ada tadi bisa berguna, berfungsi untuk kita, agar supaya bor yang mengalami kerusakan pada Anda bisa kembali dipakai lagi. Terima kasih.